Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah gambar teknik elektro. Kali ini adalah sesi kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis proyeksi. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada jenis proyeksi ini yaitu pertama tentang pengertian proyeksi, yang kedua jenis-jenis proyeksi, yang ketiga menggambar proyeksi. Oke. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi merupakan cara penggambaran suatu benda, titik, garis, bidang, benda ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambar. Oke. Proyeksi ini terbagi atas 4 jenis ya. Pertama, proyeksi aksonometri, kedua proyeksi miring, kemudian proyeksi perspektif dan proyeksi ortogonal. Di mana proyeksi aksonometri ini ada proyeksi isometrik, ada proyeksi dimetri dan ada proyeksi trimetri. Kemudian untuk proyeksi ortogonal ini ada dua ya. Pertama proyeksi kuadran 1 atau disebutnya proyeksi Eropa. Kemudian proyeksi kuadran 3 atau disebutnya proyeksi Amerika. Proyeksi aksonometri yaitu sebutan umum untuk pandangan yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi suatu benda di mana 3 muka atau 3 dimensi dari benda sehingga terlihat dengan ukuran dan bentuk yang sebanding dengan benda aslinya. Oke. Dalam penggambaran garis-garis pemroyeksian ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Ya. Jadi pada proyeksi aksonometri tadi ada 3 jenis ya. Pertama proyeksi isometrik, yang kedua proyeksi dimetri, dan ketiga adalah proyeksi trimetri. Nah, apa itu proyeksi isometrik? Proyeksi isometrik, sisi kiri dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 30 derajat ya. Jadi skala sisi kiri, sisi kanan, dan pada arah tegak itu 1:1. Maka jika kita menggambar kubus, maka akan tergambar kubus. Oke. Kemudian untuk proyeksi dimetri ya, yang kedua, yaitu sisi kiri mempunyai sudut kemiringan 7 derajat, sedangkan sudut kemiringan sisi kanan itu 42 derajat. Skala sisi kiri dan pada arah tegak itu 1:1, sedangkan skala pada sisi kanan itu 1:2. Maka jika kita menggambar sebuah kubus akan tergambar menjadi sebuah balok ya. Kemudian yang ketiga dari jenis proyeksi aksonometri ini adalah proyeksi trimetri. Apa itu proyeksi trimetri? Yaitu modifikasi lebih jauh lagi dari proyeksi isometri. Ya, jadi ukuran panjang, lebar dan tingginya ketikanya disesuaikan. Artinya menggunakan perbandingan 10:9:5 atau 6:5:4. Ya. Jadi dalam proyeksi trimetri ini terdapat masing-masing 3 macam skala dan sudut kemiringan. Oke, kita lanjut. Nah, proyeksi isometri itu dari sisi kiri dan sisi kanan tadi mempunyai sudut kemiringan 30 derajat. Ini sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian skalanya sisi kiri, sisi kanan pada arah tegak itu 1:1. Ya, jadi jika menggambar kubus maka akan tergambar kubus. Ini perspektif isometrinya ya. 30 derajat kiri dan 30 derajat ke kanan. Oke. Untuk proyeksi dimetri ya. Nah, sisi kiri mempunyai sudut kemiringan 7 derajat ya. Atau 7,2 derajat. Jadi sekitar 7 derajat. Kemudian sudut kemiringan sisi kanan itu 41,8 atau 42 derajat
Nah, kemudian skala sisi kiri pada arah tegak itu 1:1. Ini sisi kiri, ini tegak ya, 1:1. Sedangkan skala pada sisi kanan itu 1:2. Artinya posisi tegak dan sisi kiri terhadap sisi kanan itu 1:2. Oke, jadi pada sisi kanannya itu bernilai setengah ya. Oke, sehingga jika menggambar sebuah kubus akan tergambar menjadi sebuah balok. Ini contoh. Oke, itu ya. Jadi sisi kiri 7 derajat, sisi kanan 42 derajat. Kemudian untuk yang ketiga, proyeksi trimetri ya. Proyeksi trimetri itu menggunakan perbandingan, yaitu 10:9:5 atau 6:5:4. Ini ya, 5, 6 dan 2/3 ya, 56 dan 5. Dalam proyeksi trimetri terdapat masing-masing 3 macam skala dan sudut kemiringan. Oke. Ini seperti ini contohnya untuk proyeksi trimetri. Kemudian kita lanjut proyeksi yang kedua, yaitu proyeksi miring atau oblik ya. Atau istilah lain adalah kavalir. Jadi sisi kiri merupakan garis mendatar dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 45 derajat ini ya. Skala sisi kiri dan pada arah tegak itu 1:1. Ini kiri dan tegak 1:1. Skala pada sisi kanan 1:2. Oke, sehingga apabila kita menggambar sebuah kubus akan tergambar menjadi sebuah balok. Ya, oke. Ini sampelnya. Kemudian, nah yang ketiga adalah proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif merupakan cara menggambar dengan menggunakan garis proyektor yang memusat ke titik-titik pandang tertentu. Ada 3 macam gambar perspektif, yaitu perspektif 1 titik, ya, perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Ya, maksud 1 titik ini berpangkal, dari situ 2 titik ini berpangkal. 3 titik ini. Oke. Bisa dipahami ya? Kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal yang standar ya merupakan metode proyeksi sudut pertama atau first angle projection. Istilahnya dikenal dengan proyeksi Eropa. Metodenya metode E, yaitu standarnya adalah ANSI. Kemudian pada proyeksi ortogonal ada metode juga proyeksi sudut ketiga atau third angle projection atau proyeksi Amerika atau biasa dikenal dengan metode A, yaitu menurut standar ISO. Oke. Nah, ternyata pada proyeksi ortogonal bentuk yang rumit dan sulit untuk diinformasikan dengan gambar 3 dimensi ya. Misalkan bagian yang terhalang atau gambar sebuah ulir. Ya, dengan alasan tersebut maka gambar kerja pada umumnya digambar menggunakan proyeksi ortogonal. Itu kegunaan proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal ini gambar dalam 2 dimensi. Itu. Kemudian prinsipnya proyeksi ortogonal ya, adalah dengan membayangkan bahwa benda 3 dimensi diproyeksikan pada bidang-bidang yang saling tegak lurus atau ortogonal ya. Oke, sehingga dihasilkan gambar 2 dimensi yang disebut pandangan atau tampak ya. Setelah itu, bidang-bidang yang saling tegak lurus tersebut dibentangkan menjadi bidang datar. Bidang datar inilah yang menjadi bidang gambar. Oke, kita lihat untuk proyeksi ortogonal ya. Jadi, proyeksi ortogonal itu berbeda dengan piktoral ya. Bila proyeksi piktoral menampilkan benda secara 3 dimensi ya dalam satu bidang ya atau dalam satu sudut pandang.
Maka proyeksi ortogonal menampilkannya secara dua dimensi dari beberapa sudut pandang. Itu ya jadinya. Nah, proyeksi tadi kan udah di awal proyeksi ortogonal itu terbagi menjadi dua ya, proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Eropa dikenal pada proyeksi kuadran 1, sedangkan proyeksi Amerika itu proyeksi kuadran 3. Oke. Nah, untuk prinsip proyeksi ortogonal ya, prinsip penggambaran proyeksi ortogonal kuadran 1 dan 3. Oke, di mana benda diletakkan di kuadran 1 atau 3. Ini kuadran 1, ini kuadran 3. Ini ada 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi tadi kan di kuadran 1 itu kita kenal dengan istilah proyeksi Eropa. Jadi proyeksi Eropa itu di sini. Kemudian proyeksi Amerika di kuadran 3 berarti di sini. Oke. Ya. Kemudian diproyeksikan dari arah viewing ya ke bidang gambar horizontal ya dan vertikal. Good. Ya. Ruang proyeksi Eropa itu dikenal yaitu cara menggambarnya di proyeksi kuadran 1. Ya, kuadran 1 ya. Oke. Jadi ini contohnya ya, coba Anda perhatikan. Ini alas, ini dinding kanan ya, ini dinding yang paling ujung. Oke. Sekarang kalau diletakkan gambarnya kan seperti ini ya. Ini berada di kuadran 1. Oke. Itu untuk proyeksi Eropa. Nah, contoh lain proyeksi Eropa seperti ini. Ya, proses metode Eropa seperti ini kita gambar. Kemudian hasil yang didapatnya ya, coba diperhatikan ya. Nah, ini tampak depan, ini tampak atas, ini tampak kiri ya. Kemudian ya, ketiga bidang proyeksi dibuka. Ini dibuka, ini juga dibuka. Ini kiri, ini depan, ini atas. Oke, ini hasilnya seperti ini. Itu untuk proyeksi Eropa. Nah, untuk proyeksi Amerika itu proyeksinya berada di kuadran 3 ini ya. Ya, kita lihat ya. Ini bagian sumbu Y ya, Y negatif ya kalau dalam grafik kartesian. Kemudian ini dikatakan sumbu X, ini berarti sumbu Z. Di sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya berada di kuadran 3. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu 360 derajat, berarti kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Ya. Kuadran 2, 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, itu 270 sampai 306. Itu ya. Nah, contoh lain untuk proyeksi Amerika seperti ini. Ya. Kemudian hasil yang didapatnya ini ya ujung-ujungnya. Oke, apabila dibuka maka hasilnya ya ini atas ya, di depan ini kanan ya, ini dengan ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh-contoh proyeksi Amerika ini ya, ini pandangan depan, ini pandangan sisi kanan. Jadi kalau ini 2 dimensi ya, 3 dimensi ya, sumbu X, sumbu Y, dan ini sumbu Z ya. Apabila jadikan 2 dimensi, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dalam bidang data, ya, itu untuk contoh proyeksi Amerika. Nah, ada soal yang harus Anda kerjakan, itu di tugas ya. Ini soalnya ada bidang 3 dimensi, buatlah dalam 2 dimensi, itu proyeksi Eropa dan Amerika. Soalnya jawabnya. Oke. Kemudian ini soal berikutnya ya tentang proyeksi Eropa dan Amerika. Ya, ini jawab. Kemudian lanjut, ini juga ya soalnya seperti ini dalam 3 dimensi, ini dibuat dalam 2 dimensi. Untuk
proyeksi Amerika dan Eropa. Ini juga sama ya, proyeksi 3 dimensi, jawabannya ini dalam 2 dimensi. Oke, ini tampak atas ya, ini tampak bidang kiri ya, ini bidang. Oke, itu ya. Nah, ini soal proyeksi lagi, contohnya ya. Oke, bisa perhatikan. Ini tampak atas, ini tampak kiri ya, ini tampak kanan. Oke, kita lanjut. Ini contoh lainnya. Ya. Jadi kesimpulannya ada 4 jenis proyeksi ya. Pertama proyeksi aksonometri, yang kedua proyeksi miring, ketiga proyeksi perspektif, yang keempat proyeksi ortogonal ya. Untuk proyeksi aksonometrik ini ada 3 jenis ya, ada proyeksi isometrik, ada proyeksi dimetrik, ada proyeksi trimetri. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal itu ada proyeksi Eropa ya dengan standarnya ANSI, dan proyeksi Amerika dengan standarnya ISO. Proyeksi Eropa juga biasa disebut dengan metode E, atau Amerika juga dikenal dengan metode A. Demikian ya. Silahkan untuk sesi kedua ini tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian kuisnya juga dikerjakan, serta diskusi juga dikerjakan ya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran ini. Ya, sampai ketemu di sesi ketiga. Oke.